Marie Antoinette menikah dengan Louis Auguste pada tanggal 16 Mei 1770. Marie Antoinette berasal dari Austria, yang merupakan anak dari Kaisar Romawi Suci. Saat Louis XV meninggal, pada tahun 1774, Louis Auguste naik tahta dengan gelar Louis XVI. Hal ini membuat Marie Antoinette secara otomatis menjadi Ratu Perancis, yang saat itu baru berusia 19 tahun. Sifat pasangan raja dan ratu ini sangat bertolak belakang. Louis XVI sangat introvert, pemalu, dan peragu. Sang raja lebih suka menyendiri dengan membaca, sementara sang ratu lebih suka kehidupan hedonisme. Marie Antoinette juga dikenal sebagai sosialita yang gemar berjudi, berpesta, dan mengoleksi pakaian mahal. Prahara dimulai ketika Prancis waktu itu didera krisis ekonomi yang sangat parah. Terjadi kelaparan di mana-mana, banyak pengangguran, petani mengalami gagal panen, harga yang sangat mahal. Kekacauan itu terjadi di mana-mana. Tapi hal itu tidak membuat sang ratu berhenti berfoya-foya, dan sang raja yang pelin-pelan tidak memiliki ketegasan dan tidak memiliki solusi terhadap kejadian tersebut. Sehingga rakyat muak dengan Raja Louis XVI dan Ratu Marie Antoinette. Kemuakan rakyat Prancis memuncak tanggal 14 Juli 1789 saat 900 buruh dan petani Prancis menyerbu penjara Bastille untuk merampas senjata dan amunisi. Dari peristiwa ini, revolusi Prancis dimulai. Lalu, pada tanggal 6 Oktober 1789, sebanyak 10.000 orang berkumpul di luar istana Versailles dan menuntut agar raja dan ratu dibawa ke Paris. Louis XVI yang pelin-pelan tidak memiliki keputusan apa-apa. Lalu pada tahun 1791, Marie Antoinette dan selingkuhannya menyelundupkan keluarga kerajaan ke luar negeri, namun tertangkap dan kembali dibawa ke Paris. September 1791, Louis XVI terpaksa menyetujui konstitusi baru yang disusun Dewan Nasional. Raja Louis XVI tetap menjadi raja, namun hanya simbol dan tidak memiliki kekuatan politik apapun. Pada tahun 1792, ketika Prancis akan bersiap melawan Austria dan Prusia Jerman, seorang politisi radikal yang dikagumi rakyat bernama Maximilien de Robespierre menyuruhkan agar raja ditumbangkan. Terjadi perang saudara di Prancis. Demo berdarah di mana-mana menuntut raja mundur. Lalu Konvensi Nasional membubarkan kerajaan dan menyatakan berdirinya Republik Prancis hingga menangkap raja dan ratu. Awal tahun 1793, Louis XVI diadili. Pengadilan kemudian memutuskan Louis XVI bersalah, melakukan pengkhianatan dan menjatuhkan hukuman mati bagi sang raja. Hukuman mati dilakukan pada pagi hari tanggal 21 Januari 1793. Raja dimasukkan ke kereta dengan dikawal 1.200 tentara menuju tempat eksekusi Place de la Révolution. Perlahan-lahan sang raja menaiki tangga menuju panggung yang sudah disiapkan pisau besar bernama guillotine. Di atas panggung dia mengangkat tangannya sebagai isyarat meminta orang untuk diam. Lalu dia berkata, "Aku mati dalam keadaan tak bersalah atas kejahatan yang dituduhkan padaku. Aku memaafkan mereka yang telah menyebabkan kematianku dan berdoa pada Tuhan semoga darah yang akan kalian tumpahkan tak akan menodai Perancis." Setelah itu genderang drum ditabuh dan suara sang raja tak terdengar lagi. Ia lalu diantar ke guillotine yang berada di dekatnya. Pada pukul 10:22, dengan satu hentakan pisau besar, kepalanya terpisah dari raganya. Kepala Louis XVI diangkat dan ditunjukkan pada kerumunan. Semua berteriak, "Vive la Nation! Vive la République! Hidup bangsa dan hidup Republik!" Lalu artileri ditembakkan ke udara sebagai penanda eksekusi telah selesai. Jasad sang raja kemudian dibawa ke gereja tua bernama Madeleine. Setelah upacara singkat, lalu jenazah dengan baju berlumuran darah dimasukkan ke dalam peti mati. Peti dimasukkan dalam lubang kapur, dalam kondisi terbuka. Kepala Raja Louis XVI diletakkan di dekat kakinya, lalu dikubur apa adanya. 9 bulan kemudian, pada 16 Oktober 1793, giliran sang ratu Marie Antoinette dihukum dengan cara serupa. Marie Antoinette juga dituduh melakukan pengkhianatan dan pencurian ditambah tuduhan melakukan pelecehan seksual terhadap putranya sendiri. Setelah 2 hari sidang, jaksa penuntut yang seluruhnya pria memutuskan
Marie Antoinette bersalah atas semua dakwaan dan dijatuhi hukuman mati. Pada dini hari tanggal 16 Oktober 1793, Marie Antoinette dieksekusi sang algojo. Sang algojo Henry Sanson melepas kalung Marie Antoinette agar tidak menghalangi saat lehernya ditebas pisau gilotin. Sang ratu kemudian dicukur rambutnya hingga pendek. Sang ratu diarak menuju tempat eksekusi Place de la Révolution. Sang ratu duduk diam dengan tatapan kosong, tangannya terikat ke belakang. Lalu sampailah di atas panggung eksekusi. Leher sang ratu ditempatkan di lubang yang disediakan, tepat di bawah pisau gilotin. Dalam sekali hentakan, putuslah leher sang ratu. Sama seperti suaminya Raja Louis XVI, jasad Marie Antoinette dimasukkan ke dalam peti dan dikubur begitu saja di pemakaman umum di belakang gereja Madeleine. Setelah restorasi Bourbon, Raja Louis XVIII yang naik tahta setelah kekalahan Napoleon Bonaparte. Sang raja memerintahkan jenazah Raja Louis XVI dan Ratu Marie Antoinette digali dan dimakamkan secara layak bersama dengan kaum darah biru lainnya di Prancis. Kemudian mereka dimakamkan di dalam Basilika Cathedral of Saint-Denis pada tanggal 21 Februari 1815. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari sejarah kelam ini. Oh iya, jika kita perhatikan lagu kebangsaan Prancis, maka kalian akan menemukan kalimat-kalimat sadis. Padahal lagu kebangsaan loh. Coba perhatikan artinya.